Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kekasih yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mulaikan ibadah online kita pada pagi ini. Kita mau angkat pujian, bejanamu kekuatan di jiwaku. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku,
kami surga, Bapa yang kami panggil, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Bapa. Kami boleh ada sampai saat ini semuanya karena kemurahan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami memuji membesarkan nama-Mu, layakkan kami yang ada pada saat ini ya Bapa, untuk kami masuk ke hadirat-Mu, memuji membesarkan nama-Mu. Dari pelayan-Mu Bapa, dari pemimpin pujian, pemain musik, bahkan terlebih hamba-Mu yang akan membawa kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua ya Bapa, agar kami boleh menaikkan nama-Mu Bapa menjadi persembahan harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Layakkan kami pada pagi hari ini, kami akan mulaikan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan memuji membesarkan nama Tuhan, karena Allah yang kita sembah, Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Membesarkan nama Tuhan, kita ganti pujian kita dengan pujian. Mari kita bersukaria. Haleluya. Membesarkan nama Tuhan. Biarlah persembahan puji-pujian kita boleh masuk ke hadirat Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian penyembahan. Yesus kau kebenaran, ku hidup bagimu. Haleluya Yesus. Yesus kau kebenaran.
ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, haleluya. Yesus, Kau kebenaran, benar Tuhan, yang telah menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita akan angkat pujian refnya saja dengan perlahan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Kami aminkan pujian ini ya Bapak. Kalau kami boleh hidup sampai saat ini hanya karena kemurahan-Mu ya Bapak.
kami hidup selalu menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Biarlah puji-pujian kami boleh masuk ke hadirat-Mu, boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Bapa, biarlah firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu ya Bapa, boleh menjadikan kami penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami tidak salah melangkah dalam kehidupan kami di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Bapa juga mengurapi hamba-Mu yang akan membawa kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita kembali melihat firman Allah, belajar dari Alkitab kita, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah hukuman menuntun kepada pertobatan. Hukuman menuntun kepada pertobatan. 1 Tawarik pasal 21. Ini adalah ayat-ayat yang kita lewati dalam pembacaan kita di doa-doa malam sumiting kita. 1 Tawarik 21 akan saya bacakan beberapa ayat. 1 Tawarik 21 ayat 1 dan 2, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Ayat 7. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Amin. Puji Tuhan. Peristiwa dalam pasal ini mencatat dosa atau kesalahan terakhir Daud. Kalau Dix Bible, dia memberi judul kecil, yaitu David's Last Sin. Nah, ini juga memang sebenarnya kalau kita lihat kesalahan kedua yang dilakukan Daud yang dicatat Alkitab setelah sebelumnya ada peristiwa bagaimana Daud dengan Batsheba, perkara Daud yang mengakibatkan kemudian Uria, suami dari Batsheba itu mati dalam pertempuran. Dan hal yang patut kita pelajari melalui kisah ini, pasal ini, begitu juga kalau kita flashback lagi peristiwa ketika Daud bersalah di hadapan Tuhan dalam perkara Uria orang Het itu bersama dengan Batsheba, maka yang patut kita pelajari teladannya adalah Daud itu seorang pribadi yang menyesali dosa. Dan segera dia berbalik kepada Tuhan untuk kemudian melakukan kehendaknya. Inilah keistimewaan pribadi Daud. Ketika dia berbuat dosa, dia bersalah, dia pribadi yang cepat menyesali kesalahan dosanya, lalu segera berbalik kepada Tuhan, bertobat untuk kemudian melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya
Di Kisah Rasul pasal 13 ayat 22b dikatakan tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sekalipun Alkitab menulis dosa, kejahatan, kesalahan Daud, tapi kemudian dalam bagian yang lain di Perjanjian Baru, Allah menyatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendakku. Karena tadi, itulah keistimewaan Daud. Ketika dia bersalah, dia menyesal, dia minta ampun, bertobat, lalu kemudian dia melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Dia melakukan kehendak Tuhan. Bertepatan juga Bapak Ibu, saya masih sementara menjalankan tugas untuk meringkas buku dan sedang masuk dalam bab-bab tentang keselamatan. Di situ pertobatan, kelahiran baru, dan seterusnya. Istilah-istilah yang pernah juga kita pelajari bersama-sama. Tindakan yang penting dari dalam hidup kita, waktu kita diselamatkan, yaitu waktu ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Dia adalah Mesias, maka tindakan yang penting ketika kita percaya kepada Yesus itu adalah dengan bertobat atau berbalik kepada Tuhan, meninggalkan hal-hal yang jahat dan melakukan kebenaran. Itulah wujud dari iman kita, wujud dari pertobatan kita, wujud dari kita menyatakan dengan sadar bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Maka kita akan berbalik dari dosa-dosa, berbalik dari hal yang jahat, dan kemudian melakukan kehendak Tuhan. Bagian pertama, mengapa sampai Daud jatuh dalam dosa ini? Mengapa Daud jatuh dalam dosa ini? Dijelaskan tadi di ayat 1 pasal 21, karena iblis. Di situ iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Iblis yang membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Saudara tidak asing dengan cara iblis yang membujuk. Dia membujuk Daud. Bukankah pada waktu manusia pertama juga, Hawa, Adam, itu dengan segala cara, bujukan-bujukan iblis terutama, dia memutarbalikkan firman Tuhan. Itu yang membuat kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di sini pun Daud jatuh dalam kesalahan, yaitu dia ingin menghitung jumlah orang Israel. Dan dalam komentari, dalam salah satu buku tafsiran, memang bentuk keinginan Daud ini, perintah Daud kepada Yoab nanti untuk menghitung Israel, ini sebenarnya adalah bentuk dari kesombongan, kemegahan diri. Supaya dia berbangga dengan apa yang dimiliki oleh dia, yaitu pasukan atau umat Israel yang kerajaannya miliki. Itu dosa yang atau kesalahan Daud yang kita lihat di pasal ini. Tapi jelas sekali dikatakan ini karena bujukan dari iblis. Kalau kita lihat dalam peristiwa yang sama di 2 Samuel 24, maka saudara temukan bahwa apa yang terjadi ini, 2 Samuel 24, ini kisah yang sama. 2 Samuel 24, ayat pertama, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Saudara tentu bingung berpikir, loh kok di sini ditulis Tuhan yang menghasut Daud, tapi di tadi tawarik iblis yang membujuk Daud.
kita tidak perlu bingung. Ini yang mana yang benar? Kedua-duanya benar. Mengapa kita bisa ingat peristiwa seperti contohnya Ayub? Ayub yang mencobai Ayub itu jelas adalah iblis. Iblis yang mencobai Ayub, dan kemudian atas sepengetahuan Tuhan, atas seizin Tuhan. Jadi ini kurang lebih yang terjadi di dua pasal ini, dua kitab ini. Memang iblis yang datang membujuk Daud. Dan itu pun atas sepengetahuan Tuhan. Sebab kita ingat ya, di Yakobus pasal 1 di situ ayat 13 sampai 15, dari ayat-ayat itu, maka intisarinya adalah bagaimana Allah itu tidak mungkin mencobai manusia yang mengakibatkan manusia itu berdosa. Kita juga pernah pelajari hal itu. Allah memang ada ayat lain dia mencobai, dia juga menguji. Tapi yang dimaksud di Yakobus, yang Allah tidak lakukan dalam mencobai itu adalah mencobai yang akan membuat orang itu jatuh dalam dosa. Kalau Allah menguji, mencobai itu pasti untuk kebaikan, bukan untuk membuat seseorang jatuh ke dalam dosa. Lalu rupanya kalau kita lihat dari 2 Samuel 24, peristiwa kejatuhan Daud ini dalam menghitung umat Israel dan Yehuda itu dipakai oleh Tuhan untuk menghukum umat Israel. Sebab di 2 Samuel pasal 24 ayat 1 di situ tertulis, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Rupanya Tuhan marah kepada orang Israel. Sampai kemudian terjadilah bujukan dari iblis kepada Daud untuk menghitung, dan itu dipakai oleh Tuhan. Jadi sepertinya iblis itu jadi alat untuk Tuhan menyatakan murka atau hukumannya kepada umat Israel. Lalu kenapa sih sampai kok Tuhan menyatakan murkanya kepada umat Israel melalui Daud yang dibujuk oleh iblis? Salah satu tafsiran Wycliffe, dia mengatakan, menurut Wycliffe, hukuman atas umat Israel ini terjadi karena dosa-dosa mereka, dosa-dosa umat, khususnya pemberontakan-pemberontakan mereka sebelumnya terhadap Daud, orang yang diurapi Tuhan. Ya kita ngerti seperti misalnya waktu sudah mulai zaman Saul saja, maka kan bawahan-bawahan Saul itu diperintahkan untuk melawan Daud. Sekalipun waktu itu Daud belum diangkat menjadi raja. Tapi setelah dia diangkat jadi raja, juga saudara temukan nama-nama orang yang selalu mau mencoba memberontak kepada Daud. Sampai kemudian termasuk Absalom sendiri anaknya. Banyak yang terprovokasi. Banyak dari umat Israel yang mengikuti orang-orang lain, pimpinan-pimpinan lain yang coba melawan Daud. Dan itulah sebabnya murka Tuhan turun atas orang Israel. Tapi bukan berarti kejatuhan dalam dosa itu selalu dimanfaatkan Tuhan untuk tujuannya, ya, tidak selalu. Dan kita nggak bisa bilang, oh berarti kalau Daud sampai jatuh ke dalam dosa, itu memang ada tujuan Tuhan. Lalu kita berpikir, wah berarti Daud jatuh dalam dosa itu karena Tuhan. Tidak. Alkitab mencatat itu iblis. Dan Tuhan memakai. Itu bukan Tuhan memanfaatkan kejatuhan Daud. Tapi Tuhan memakai hal itu untuk menghukum umat Israel. Sebab dosa itu sebenarnya adalah juga tanggung jawab perbuatan pribadi.
Bukan Tuhan yang membuat seseorang jatuh dalam dosa, tetapi memang orang itu yang melakukan kesalahan itu. Orang itu yang melakukan perbuatan dosa. Di 1 Tawarik 21 ayat 3, lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Sebenarnya waktu Daud akan menghitung itu, ada Yoab yang bisa menghentikan. Seandainya Daud tidak mengikuti terus bujukan dari iblis itu, karena Yoab sudah datang, kemudian Yoab bertanya kepada Daud, ini bisa berbahaya. Tapi Daud tidak peduli. Saudara lihat itu. Daud tidak mendengarkan apa yang diserukan oleh Yoab. Dan bahkan di ayat ke-8-nya Daud sadar. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke 1 Tawarik 21. 1 Tawarik 21 ayat 3. Lalu berkatalah Yoab, tadi ya, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat. Ya, hampir mirip ya dengan yang di 2 Samuel 24. Saya baca yang ayat 3-nya di 1 Tawarik 21. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Lihat Yoab, tahu ini orang Israel akan menanggung kesalahan nih karena hal itu. Tapi Daud tidak peduli. Lalu di ayat ke-8-nya dikatakan begini Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Jadi Daud menyadari itu memang perbuatannya, kesalahannya. Aku yang melakukannya. Perbuatanku itu sangat bodoh. Di ayat 17 juga. Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan melakukan kejahatan. Jadi saudara, memang dosa itu adalah tanggung jawab pribadi, memang perbuatan pribadi seseorang. Bukan karena Tuhan, sama seperti Adam dan Hawa. Itu tanggung jawab mereka karena mereka tidak mau taat sama perintah Tuhan. Dibujuk oleh tipu daya iblis. Ini pun begitu. Jadi memang kesalahan dari Daud. Dosa itu tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Jadi ini bagian pertama, kenapa sih Daud jatuh dalam dosa? Rupanya dia dibujuk oleh iblis. Waktu dia berhadapan dengan Yoab, Yoab sudah kasih tahu ini akan mengakibatkan kesalahan, tapi Daud tidak menggubris. Dan kemudian dia mengaku juga, Alkitab tuliskan, ini aku sendiri yang melakukan perbuatan bodoh. Aku yang melakukan dosa, kejahatan. Yang kemudian peristiwa ini dipakai oleh Tuhan untuk menjatuhkan hukuman kepada umat Israel. Tetapi kita tahu bahwa ketika Tuhan meluaskan hukuman murkanya terjadi, itu selalu akan mendatangkan kebaikan atau mendatangkan pertobatan. Bagian kedua, dosa itu pasti mendatangkan hukuman. Di ayat 7, tetapi 1 Tawarik 21, hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Apa yang dilakukan Daud? Menghitung rakyat itu jahat di mata Tuhan, sebab itu dihajarnya orang Israel. Ayat 9. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan,
haruslah engkau memilih. Karena kesalahan itu, dosa itu, dihajarlah umat Tuhan. Dan sebagai pemimpin, diperhadapkan kepada Daud. Hukumannya mau seperti apa? Dosa itu pasti mengakibatkan hukuman. Ayat 12, 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Ayat 14. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Saudara tentu ingat ayat 7 tadi ya. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Saudara ingat kata hajar? Ibrani 12 ayat 6 bagian A. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan bukankah dalam ayat-ayat di Alkitab, umat Israel itu adalah umat yang dikasihinya? Jadi benarlah firman Tuhan. Karena umat Israel umat yang dikasihinya, Daud adalah pribadi yang dikasihinya. Maka Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Bahkan lebih luas lagi dalam perjanjian baru. Saudara lihat dalam surat-surat Paulus. Bukankah Paulus mengatakan orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, jemaat-jemaat Tuhan di gereja-gereja lokal di mana setiap surat itu dialamatkan untuk kemudian bisa bergantian dibacakan satu dengan yang lainnya kepada masing-masing gereja lokal. Di situ Paulus berkata, jemaat orang-orang percaya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh Tuhan. Jadi, bukankah jika jemaat orang percaya kita dikasihi Tuhan, bukanlah sangat wajar jika Tuhan itu menghajar kita? Haleluya. Sekarang bagian ketiga, inilah yang penting. Bagaimana respon Daud yang juga respon kita terhadap kejatuhan dalam dosa, atau terhadap hajaran yang kita terima, yang Daud terima. Apakah respon yang penting itu? Saat Daud ataupun kita, umat jatuh dalam dosa, lalu kita dihajar sebagai bentuk kasih dari Allah, maka respon yang penting adalah pertobatan dan kemudian melakukan kehendak Tuhan. Mari kita lihat pertobatan. Di ayat 8. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Daud mengakui kesalahannya. Aku sangat berdosa. Jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Dia mengakui kesalahan. Lihat ya, ini pertobatannya. Dia akui kesalahan. Lalu, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, diurapi Tuhan. Lihat ayat 13-nya. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah aku jatuh, kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ketika hajaran Tuhan dinyatakan, Daud, kamu dan umat harus menerima hukuman. Maka Daud menerimanya. Dia menerima hukuman itu. Dan Daud tidak mau kelaparan dan dia tidak mau jatuh ke dalam tangan manusia.
Karena kalau dalam tangan manusia, dibangkitkan lawan, manusia itu tidak punya belas kasih. Apalagi Daud sudah alami ya. Oleh Saul juga dikejar, oleh Absalom juga tadi ya. Tidak ada belas kasih, jadi dia lebih memilih. Sudah penyakit sampar. Kalau dalam tangan Tuhan, besar kasih setianya. Jadi Daud menerima akibat ganjaran dari perbuatan dosanya. Dia menerima. Dengan keyakinan, Allah menghukum dengan penuh kasih sayang. Lalu kemudian ayat 16 dan 17-nya adalah dia berkabung yang merupakan tanda menyesal atas dosa-dosanya. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit dengan tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Dengan pakaian kain kabung, sujud ini merendahkan diri. Itu postur atau sikap yang biasa ditunjukkan sebagai bentuk penyesalan. Yaitu merendahkan diri dan memakai kain kabung, bahkan ditaruh debu, itu berduka. Entah kehilangan, tapi juga atas kesalahan dosanya. Lalu ayat 17, dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Dia menyesal atas dosa-dosanya. Jemaat Tuhan, inilah yang dinamakan pertobatan. Kita mengakui kesalahan kita. Karena ada kecenderungan manusia itu tidak mau mengakui kesalahannya. Ia menyembunyikan kesalahannya. Bahkan kemudian ia membenarkan dirinya. Itu terlihat jelas dalam kehidupan Adam dan Hawa. Menyembunyikan diri. Lalu menyalahkan orang lain. Membenarkan diri. Kalau orang respon yang baik adalah bertobat, maka dia mau mengakui kesalahannya. Lalu dia menerima ajaran Tuhan itu. Bukan kemudian berkata, Tuhan mengapa engkau begini? Bersungut-sungut, kenapa aku sampai kena hajaran seperti ini? Aku tidak sanggup menanggung. Engkau tidak mengasihi, engkau tega membiarkan. Tidak. Tapi menerima. Bahkan apa yang Daud katakan, dia tahu ketika hajaran itu berasal daripada Tuhan. Itu untuk kebaikannya. Karena Tuhan menghajar dengan penuh kasih sayang. Dalam ayat yang lain, dia kasihnya itu kasih yang kekal. Murkanya cuma sementara. Dan orang yang bertobat, dia akan menyesali dosa-dosanya. Dia akan sedih ketika dia berdosa. Tidak akan tinggal terus dalam dosa itu. Dia merasa berkabung ketika dia melakukan dosa. Itulah pertobatan. Respon ketika kita manusia masih kadangkala jatuh dalam dosa. Saat kita jatuh dalam dosa, mari kita bertobat. Akui kesalahan kita. Datang kepada Tuhan. Surat 1 Yohanes itu. Kita mengakui dosa. Dia setia, dia pasti mengampuni. Dan menyesal. Menyesal atas dosa-dosanya. Berhenti dari dosa itu. Sedihlah ketika melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Kemudian yang kedua, respon berikutnya adalah melakukan kehendak Tuhan. Kalau tadi melakukan pelanggaran, melakukan dosa, tapi setelah bertobat, itu diikuti dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu kemudian yang terjadi dalam peristiwa ini,
Setelah ayat 17, maka di ayat 18-nya dan 19, kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu. Kalau tadi Gad datang, yuk pilih hukuman seperti apa karena dosa-dosamu. Kali ini Gad datang atas perintah Tuhan. Ini yang harus kamu lakukan. Setelah sadar, ini yang harus kamu lakukan. Kamu buat mezbah di tempat pengiringan ornan. Lalu lihat ayat 19-nya. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Puji Tuhan. Daud segera melakukan apa yang diucapkan oleh Gad. Apa yang Tuhan inginkan melalui pelihat itu, si Gad itu. Ayat 26. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Daud lakukan. Dia bikin mezbah, persembahkan korban dan dia memanggil nama Tuhan. Dan hasilnya ayat 27-nya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungan. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengiringan ornan orang Yebus itu. Puji Tuhan. Jadi Tuhan menjawab ketika Daud memanggil. Daud melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan hasilnya Tuhan jawab. Apa yang didoakan, diharapkan oleh Daud. Saudara, kalau kita sadar kita berdosa, mari kita menyesal lalu kita datang kepada Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain, jangan menjauh darinya. Tapi lakukanlah apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita tetap mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Bukan menjauh dari Tuhan tetapi mendekat kepada Dia, memanggil namanya. Dan yang menarik peristiwa ini, saudara, ketika Tuhan menjawab doa permohonan Daud di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu, di ayat 28 itu, maka kita lihat pasal 22 ayat 1-nya, 1 Tawarik, lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Tempat pengirikan ornan itu, kemudian disitulah dibangun bait suci, tempat orang memanggil nama Tuhan. Betapa indahnya perjumpaan Tuhan dengan Daud. Relasi Daud dengan Tuhan. Ketika dia melakukan dosa kesalahan. Tapi sikapnya terhadap Tuhan yang menyesal. Lalu melakukan kehendak Tuhan. Apa yang dia alami itu membuat ia membangun tempat tinggal Tuhan, yaitu bait suci Tuhan. Disitulah kemudian orang-orang akan datang memanggil nama Tuhan. Dan jika kita hubungkan pembangunan bait suci ini ketika Yesus dalam Yohanes pasal 2, kita lihat Yohanes pasal 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Rombak bait Allah Herodes itu. Aku dirikan lagi. Dalam 3 hari Yesus akan mendirikannya lagi. Tetapi yang dimaksud kita tahu, ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ayat 22.
Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Nanti ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka baru ngerti. Murid-murid baru ngerti yang dimaksud Yesus membangun bait Allah kembali itu adalah kebangkitannya dari antara orang mati. Dan di situ dicatat oleh kitab itu yang membuat murid-murid percaya akan kitab suci, percaya akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ada hubungannya dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang membuat murid-murid semakin kokoh dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi pada zaman Daud juga? Apa yang kita lihat dari kehidupan Daud? Itu menjadi refleksi untuk hidup kita. Bagaimana Yesus juga sudah mati dan bangkit. Dia membuka jalan keselamatan. Dia membuka jalan untuk kita bertobat. Dia membuka jalan untuk kita diperdamaikan dengan Allah. Untuk kita bisa menghampiri Tuhan. Sebab itu, mari kita juga jujur, kita banyak kali berdosa. Entah dosa itu melakukan pelanggaran atau kita tidak melakukan kebenaran. Tidak melakukan kebaikan, itu sama-sama dosa. Dan ketika hajaran Tuhan itu datang dengan penuh kasih sayang, ingat, hajaran Tuhan bagi kita itu penuh kasih sayang. Maka saat-saat seperti itu Yesus mau kita datang kepada Dia. Ingat bagaimana Dia sudah berkorban buat kita. Yesus mau, bertobatlah kamu. Tinggalkan dosa-dosamu. Alkitab mengatakan harus ada buah pertobatan. Yesus ingin kita kembali kepadanya. Bertobat, memanggil namanya. Dan kemudian kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kami datang kepadamu, Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Amin. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Amin. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah
Bukanlah bejanaku dengan air sungaimu, ku aus akan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kaki Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya. Ya Yesus, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kaki Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga, Bapa yang baik, Allah Maha Besar yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami hidup dalam firman-Mu Bapa. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami, kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Kami bersyukur Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu datang kepada kami lewat firman-Mu. Engkau ingin kami menyadari kesalahan kami, menyesali dosa-dosa kami. Kami minta ampun dan meninggalkan kejahatan kami. Engkau mengajar kami untuk setelah kami bertobat, kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Siapapun kami Tuhan, jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, kami mau hidup seperti yang Engkau inginkan dari firman Allah ini. Mampukan kami Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan kami, Engkau yang menyadarkan kami, menginsafkan kami dari dosa pelanggaran kami. Engkau yang membawa kami kepada Kristus, menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Bawa kami Tuhan, terus disempurnakan, dikuduskan oleh Engkau. Kami berdoa buat pemerintah kami, bangsa Indonesia, presiden kami, dan wakil presiden kami, seluruh menteri Tuhan. Saat menghadapi pandemik seperti ini, berikan mereka terus hikmat untuk dapat menerapkan segala keputusan yang bermanfaat untuk masyarakat. Kalau ada oknum-oknum yang bermaksud jahat Tuhan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhanlah yang berdaulat untuk bangsa ini. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Kami mohon Engkau yang sanggup mengendalikan masyarakat. Juga virus-virus yang tersebar ini Tuhan, kendalikan dengan kuasa Tuhan. Garda terdepan kami, para medis, dokter, suster, relawan-relawan. Beri mereka imun tubuh yang baik, kesehatan terus, kekuatan dari Tuhan untuk dapat bekerja dalam perlindungan Tuhan. Bahkan dalam periode seperti ini ya Tuhan, doa kami lebih banyak lagi orang-orang semakin mengandalkan Tuhan. Bahkan orang-orang datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami semua umat manusia. Kami jemaat Tuhan juga lingkupi kami dengan naungan kuasa Tuhan. Kami yang harus bekerja, belajar, melayani. Kami mohon kuasa Yesus Kristus selalu ada bersama kami. Kuasa bilur-bilur Yesus, darah Yesus mengalir dalam tubuh kami. Menyembuhkan dari segala sakit penyakit kelemahan tubuh kami ya Tuhan. Dan kami akan melakukan segala aktivitas itu dengan tenang, dengan damai sejahtera Kristus yang memelihara kami. Melampaui apa yang dapat kami pikirkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan kami jemaat Tuhan saksi-Mu. Bahkan di tengah situasi pandemik seperti ini. Kami tetap adalah garam dan terang buat lingkungan sekitar kami, dimanapun kami pergi dan berada. Dan Tuhan persiapkan kami, dewasakan kami semua jemaat Tuhan. Untuk kami juga sama-sama punya keberanian. Pengurapan Roh Kudus dalam hidup kami. Untuk kami boleh membawa orang-orang menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Berjumpa dengan pribadi Yesus, siapapun mereka Tuhan. Pakai kami hamba-hamba-Mu dan semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Kami semua mengandalkan Engkau Yesus Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Dan sekarang, jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus, akan menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing, dan keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.